Ya. Salam sehat dan juga sejahtera bagi kita semua. Oke, hari ini kita akan masuk ke satu tema seperti biasa ya. Sebelum kita memasuki tema pada hari ini yakni tema filsafat modern, seperti biasa kita akan sedikit mereview tema-tema yang sebelumnya. Ini pertemuan keempat, maka pertemuan yang sebelumnya kita membahas filsafat Yunani. Oke, filsafat Yunani. Kemudian selanjutnya kemarin minggu lalu kita mempelajari filsafat abad pertengahan. Oke, ini merupakan satu kelanjutan dari ketiga periodisasi filsafat. Oke, kita lihat ya di gambar ini ada dua tokoh yang mencerminkan, merepresentasikan sebuah corak filsafat yang mungkin baru karena ini merupakan satu estafeta peralihan cara atau corak berpikir yang metodis, yang filsafat. Nah, bagaimana itu filsafat modern nanti kita akan telusuri. Tapi sebelum itu, sedikit kita mereview bahwa pertama, poin yang paling penting dalam filsafat itu saya tekankan sekali lagi dan tegaskan sekali lagi bahwa bedakan antara filsafat sebagai metode berpikir dan juga filsafat sebagai produk pemikiran. Oke, bisa dibedakan ya. Filsafat sebagai metode dan filsafat sebagai produk pemikiran atau produk berpikir. Filsafat sebagai metode itu kita mempelajari metode berpikir atau bernalar, ya, menjadikan filsafat sebagai tools atau alat. Kalau filsafat sebagai produk, itu filsafat yang sudah hasil pemikiran dari tokoh filsafat atau para filosof. Ya, kita bisa berbicara filsafat postmodern, kita bisa berbicara tokoh seperti Immanuel Kant, kita berbicara tokoh banyaklah tokoh-tokoh kalian baca di buku itu semuanya merupakan produk pemikiran filsafat. Tapi yang harus kita pelajari, yang harus kita minimal ngerti lah, yaitu filsafat sebagai metode. Oke, di sini masih ada yang ingat bagaimana cara atau metode yang sempat kita pelajari di minggu yang lalu. Metode dalam filsafat, silakan ada yang ingin menuliskan satu kalimat atau satu poin tentang metode apa? Kita mengenal ada 4. Oke, silakan. Pak Angel, coba dituliskan. Memperjelas konsep. Oke. Selanjutnya ada yang ingat? Oke, Siti, silakan. Memperjelas konsep atau klarifikasi. Oke, mengisi argumen. Mengurai kembali informasi. Oke, Bapak. Next, terakhir ada. Oke, coba lihat apa? Oke, sip, terima kasih. Saya akan cek kembali poin-poin yang sudah kalian tulis. Ya, poin-poin yang sudah kalian tulis ini kan berarti memiliki konsekuensi bahwa kalian paham. Coba saya cek yang pertama, memperjelas konsep. Apa yang dimaksud dengan memperjelas konsep?
Jadi maksudnya kemampuan seseorang untuk memahami segala sesuatu yang ia hadapi dan melakukan sebelum ia menghadapi dirinya sendiri dan mengambil kesimpulan, misal masuk negara. Oke. Jadi kira-kira apa poin penting dari memperjelas atau klarifikasi? Klarifikasi itu berarti apa? Memikirkan kembali. Tadi disebutkan tentang maksud negara. Maksud negara itu kan banyak. Apakah maksud bernegara itu hanya satu? Apakah tunggal kan? Oke, itu jelas. Jadi mengurai, bukan mengurai ya, tapi memikirkan ulang, rating. Yang kedua menyusun argumen. Tadi siapa yang tulis? Ya, coba jelaskan. Ya baik. Tadi kan misalkan sebagai metode itu menyusun argumen. Nah kita harus bisa mengembangkan argumen ataupun opini kita sehingga kita tidak terikut atau tidak sangka bawa orang lain. Jadi kita harus memperkuat argumen kita, opini kita sehingga kita kuat atas argumen yang kita berikan. Oke. Tidak terbawa-bawa. Tidak terbawa-bawa. Tidak terbawa-bawa ini bisa menjadi. Bila memiliki sifat itu. Ya, ini bisa dari garis merah. Tidak membawa artinya tidak ikut-ikutan. Iya, tidak ikut-ikutan. Tidak taklid. Ya kan? Ya kan, tidak taklid dan tidak buta terhadap pemikiran. Iya. Ya, tapi menyusun argumentasi itu sama dengan Tidak terbawa-bawa. terbawa-bawa. Oke. Punya prinsip. Jadi punya prinsip, punya opini, punya pendapat. Oke, selanjutnya menganalisis atau mengurai kembali informasi. Maksudnya gimana? Itu lagi. Jadi informasi yang datang itu kita tangkap, tetapi informasi itu mungkin masih berbentuk besar gitu, terus diuraikan kembali ke dalam bentuk-bentuk yang kecil. Contohnya seperti hal rumus matematika yang bisa diurai-uraikan lagi dalam bentuk yang lebih kecil, kemudian dipraktekkan. Oke. Saya menyoroti tentang kalimat mengurai dan informasi. Selama ini kita itu kan hidup penuh dengan informasi, ya. Selama ini 24 jam daily lifetime kita itu kan dipenuhi dengan informasi dalam apa? Dalam medsos. Oke. HP, bayangkan HP itu sudah menjadi bagian dari psikologi manusia. Sudah part of human being. Jadi sudah bagian dari kehidupan manusia. Nah, yang kita buka setiap hari dalam apa? Dalam Facebook, apalagi TikTok, Instagram, itu kan semua informasi. Manusia sekarang itu justru banyak dari informasi. Terlalu banyak informasi yang kita serap setiap hari. Nah, gunanya bisa apa? Menganalisis. Banyak sekali sekarang itu informasi belum tentu teruji kebenarannya. Maka itu disebut apa istilahnya? Informasi yang burung, lagi hoax itu satu fenomena yang menarik dan itu viral kan, hoax itu berita bohong dan sebagainya. Berita bohong itu kan akibat dari apa? Dari lemahnya daya analisis manusia sekarang. Nah, maka salah satu manfaat kita mempelajari filsafat adalah apa? Kita belajar menganalisis, tidak hanya menyerap, tapi menganalisis. Jadi kalau kita masih menyerap tanpa menganalisis itu belum manusia, itu belum belajar filsafat, bukan belum manusia, tapi belum belajar. Yang terakhir mengkritisi, kita belajar mengkritisi. Oke, Rihan, apa? Mengkritisi, kalau dari saya mengkritisi itu jadi tidak cepat percaya dengan apa yang terjadi, jadi semua itu harus dilihat lagi gitu. Apakah itu benar atau tidak. Jadi biasanya setelah proses mengkritisi ini ada semacam ungkapan dari kita, kayak misalkan apa iya ya babi ngepet itu ada, atau apa iya ya dukun itu beneran sakti. Nah, itu adalah hasil dari kita proses mengkritisi begitu. Oke, saya menggarisbawahi tadi ada dua fenomena, yaitu babi ngepet dan dukun. Ini mungkin barang sepele, ini
gambaran apa fenomena yang sehari-hari kita dengar. Kita dapat informasi itu ada duduk dan sebagainya. Maka dalam metode filsafat atau dalam berpikir filsafat, segala sesuatu yang sudah menjadi apa wacana sosial itu kan harus apa? Pertama mengurai, yang kedua mengkritisi. Benar, apakah bagaimana itu ada? Apakah tuyul itu ada? Ya kan? Apakah bentuk santet benar-benar bisa menyambar atau menyakiti orang dari jarak jauh? Itu kan fenomena yang di luar akal. Nah, maka meskipun ada perdebatan ya, ada yang bilang pro dan kontra, tapi jelas dalam filsafat fenomena tersebut harus kita kritisi. Ya kan, siapa tahu tuyul jasa tuyul itu merupakan salah satu agen sosial yang baru. Sebenarnya bukan tuyul, tapi ada alat canggih yang bisa tarik ATM dan sebagainya. Oke, termasuk hantu juga. Hantu itu apakah benar Indonesia itu hantunya pocong, bentuk dan lain sebagainya? Kan bukan. Cuma kalau kita analisis hantu-hantu yang ada di Indonesia itu kan merupakan impor dari Thailand menurut peneliti Agus Noto. Jadi kita bisa apa? Selain mengkritisi juga menganalisis keberadaan eksistensi dari hantu. Oke, itu intermezzo ya. Selanjutnya, oke, tadi sudah dapat 4 poin utama dalam metode. Sekarang kita masuk kepada materi inti. Oke, sini ada bagian. Ininya ada 3 fase, 3 periodisasi dalam filsafat. Yang pertama era Yunani. Era Yunani seperti minggu lalu kita bahas. Itu coraknya, karakteristik pertama para filsuf Socrates, Aristoteles, Plato. Itu mereka mulai mempertanyakan eksistensi alam semesta, mulai mempertanyakan siapa yang menggerakkan alam semesta, dan sudah bergeser kepada paradigma inquiry atau penyelidikan. Jadi sudah tidak lagi mengandalkan kepercayaan terhadap dewa. Terhadap dewa itu bagi para filsuf awal itu merupakan sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, maka karakteristik era Yunani kuno itu merupakan kosmosentris yang berbasiskan sifat alam. Yang kedua ada era abad pertengahan. Ini tokohnya kita kenal Aquinas dan sebagainya. Filsafat abad pertengahan atau abad tengah itu kan kita kenal sebagai abad ke-8. Nah, maka ada satu fenomena bahwa gereja itu sangat menghegemoni kehidupan manusia. Nah, maka karakteristik filsafat abad pertengahan adalah perpaduan dogma-dogma agama dengan ilmu pengetahuan, disebut teosentris. Jadi pendekatan akal masih ada pengaruh gereja di sini. Karena kita mempelajari filsafat Yunani atau filsafat Barat, maka iklimnya gereja ya. Mungkin kalau filsafat itu tumbuh di Indonesia atau di Arab di masjid. Ya, karena ini di Eropa maka gereja. Nah, selanjutnya kita beralih pada filsafat modern atau abad modern sekitar abad 15-16 ya. Puncaknya adalah abad 17. Tapi karakteristiknya kita bisa melihat yang pertama adalah subjektivitas. Subjek. Jadi bukan manusia itu diposisikan sebagai subjek. Jadi manusia itu yang memiliki kontrol, memiliki otoritas. Sedangkan memiliki apa? Pusat. Nah, pusat. Sedangkan di abad pertengahan manusia itu sebagai objek. Ya kan? Kalau bisa modern manusia memiliki otoritas, subjek. Yang kedua karakteristiknya kritik. Manusia mulai mengkritisi. Fenomena-fenomena yang ada. Dan yang terakhir karakteristiknya progresif untuk kemajuan. Ini sejalan. Kalau kita memposisikan manusia sebagai subjek, ini sejalan dengan bahasa Quran yang menyatakan bahwa ini ja'alul fil ardi khalifah, mengembalikan lagi hakikat manusia itu sebagai khalifah. Nah, maka karakteristik yang seperti ini dinamakan antroposentris. Oke. Corak pertama dalam filsafat modern ada 2. Kita jiwa saja dulu yang kita dalam ini. Yang pertama rasionalisme,
yang membasiskan akal sebagai sumber pengetahuan. Ini tokohnya Rene Descartes. Terkenal ide dari Descartes itu adalah cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Aku berpikir maka. Yang kedua, empirisme. Ini membasiskan pengalaman indrawi sebagai perolehan ilmu. Jadi penelitian, melakukan penelitian yang harus terlihat, harus terpegang. Indra itu ada berapa? Ada 5. Ada 5 apa aja? Mata atau penglihatan, penciuman, pengecap berarti pakai lidah. Oke, terus pendengaran. Nah, unsur-unsur yang 5 indera ini baru bisa dikatakan kafah atau sempurna ketika kita menggunakan itu untuk penelitian. Maka ketika kita tidak membasiskan pada indera pengalaman, maka ya kita nggak akan bisa memperoleh pengetahuan. Oke, gitu ya. Contohnya adalah Francis Bacon. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa tadi sumbernya rasionalisme adalah akal. Jadi sudah tidak lagi percaya kepada hal-hal yang halusinasi, yang halu. Tidak percaya kepada mitos, tidak percaya kepada hal-hal yang di luar nalar. Semua harus kita pikirkan kembali, kritik. Empirisme itu pengalaman indrawi ya tadi ya. Nah, itu karakteristiknya harus clear dan distinction. Oke, sekarang kita buka volume ini dan pertanyaan. Silakan. Ada yang ingin bertanya dan berdiskusi? Mangga. Ya, silakan. Ibu Rohman. Tadi Pak tadi sudah dijelaskan oleh Pak bahwa seorang pemikiran filsafat modern itu menghidupkan kembali rasionalisme objektivisme. Nah, pertanyaannya bagaimana mengimplikasikan dalam filsafat modern? Oke, pertanyaan bagus. Bagaimana mengimplementasikan sholat filsafat itu dalam bahasa? Ada yang ingin diskusikan? Ini tentang pertanyaan ini Rohman. Ya, silakan. Lihat. Ya, untuk implikasi filsafat modern pada pendidikan agama Islam. Jadi seperti dijelaskan bahwa filsafat modern itu antroposentris, menjadikan manusia sebagai subjek, artinya mengedepankan akal salah satu cirinya itu. Nah, pendidikan agama Islam itu kan identiknya biasanya dengan dalil, dengan penjelasan-penjelasan yang bersifat normatif gitu. Nah, dengan menggunakan implikasi filsafat modern, kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Dijelaskan dalam materi lain juga ada gitu pendekatan sosiologis dalam mempelajari Islam. Itu salah satu implikasi menurut saya yaitu salah satu implikasi filsafat modern dalam pendidikan agama Islam, karena biasanya pendidikan agama Islam akhirnya tidak hanya tentang dalil atau teologi saja gitu, tentang ketuhanan saja, tapi ada pendekatan-pendekatan lain bagaimana dalam Islam itu kita banyak ibadah-ibadah yang bersifat sosial, kemudian memiliki manfaat sosial. Itu salah satu. Oke, baik, pertanyaan yang bagus dan tanggapan dari Rihan yang bagus. Jadi yang saya highlight dari pertanyaan ini, bagaimana implikasi filsafat modern terhadap pendidikan agama Islam saat ini? Dan dijawab oleh Rihan, pendidikan Islam ternyata tidak hanya sendirian, atau pendidikan agama Islam tidak berdiri sendiri, tidak disiplin. Ternyata juga pendidikan agama Islam bersinggungan dengan psikologi, bersinggungan dengan sosiologi, bersinggungan dengan ilmu yang lain. Maka itu disebut multidisipliner atau multidisiplin. Nah, inilah implikasi dari apa? Dari abad atau sholat filsafat
sebelum saya memberikan satu closing statement, saya ingin menghimbau, ya, bukan menghimbau, tapi mewajibkan bagi kalian untuk next week atau minggu depan kita akan mengkaji bagian dari epistemologi atau tema epistemologi. Nah, silahkan cari referensi dalam buku filsafat umum atau filsafat umum, bisa dari Prof. Ahmad Dhafir atau siapa. Dan yang kedua, cari jurnal-jurnal yang berhubungan dengan tema-tema epistemologi. Jadi di minggu depan saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, tapi lebih kepada mendiskusikan hasil bacaan. Oke, itu ya kira-kira. Terima kasih atas partisipasinya dan juga pertanyaan dan diskusinya yang sangat baik. Sampai sini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.